Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk part 2. Siap? Agak terkejut-kejut di part kedua nih. Puasanya makrifat gimana? Orang yang sudah mengenal Allah ya, beda tentunya. Tadi sebenarnya udah tinggi juga. Ternyata puasa nggak menahan makan dan minum aja ya. Berlebih juga ngomong makruh, sebaiknya jangan. Ya, udah karena takut melenceng jadi salah. Ya, itu paling penting ya. Nanti itu tadi dipotong-potong tuh karena panjang. Silakan baca aja risalah karena udah banyak di luar sebetulnya. Ya. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau menganalisa ibadah puasa dari tingkatan awam umum ya sampai tingkatan makrifat. Kita awali dulu. Ya. Mengapa untuk melatih mengendalikan diri harus melalui proses lapar dan haus? Jawab. Udah kejawab tuh. Untuk kita bisa mengendalikan diri itu nggak ada jalan lain, Pak. Harus lapar dan haus, betul nggak? Itu poinnya ya. Nah, berbagai penelitian, kajian ya, disimpulkan bahwa secara umum kita sering melihat korelasinya, alasannya ya, alasannya mengapa untuk melatih pengendalian diri harus melalui proses lapar dan haus. Satu, tidak makan, tidak minum dalam beberapa jam satu hari, kan gitu ya, adalah proses yang membawa dampak. Ini natural di tubuh nih, bagi kesehatan tubuh. Yakin? Itu fadilahnya, manfaatnya puasa. Jadi rugi banget kalau kita nggak paham nih. Kalau tahu kita tidak akan meninggalkan puasa. Itu dampak awal. Itu masih awam. Ya. Kenapa bisa begitu? Menahan satu hari itu diukur sama Allah. Mampu antum. Ya. Akan mengakibatkan kesehatan tubuh akan lebih baik. Setelah sekian lama, alasannya, kita dibebani oleh metabolisme yang berlebihan. Berapa lama? 11 bulan makan perut. Otto Acendra saja macet tadi. Betul nggak? Ndak suruh puaso. Badan apa lagi? Diteliti tuh. Penelitian membuktikan banyak penyakit fisik dapat disembuhkan melalui puasa. Bahkan di negara maju Amerika Serikat, Eropa sekarang berobat kanker suruh puasa, Pak. Nah, kan bingung nih umat kita kena kanker payudara, puasanya gimana ini? Berarti nggak diilmui. Jangan salahin puasanya. Jangan-jangan dia puasa hanya puasa cetek 2%. Tahan makan, tidak minum. Baca arwi, jalan tarwi. Indah pula meladeni hak suami. Sakinya aneh, Pak. Analoginya ke situ kan? Indah padu sisenan dong ngempur. Awat pun begitu. Betul nggak, Pak? Jadi sistem pencernaan kita istirahatkan atau bahasanya kita tidurkan. Betul? Betul kan? Tidur kan berhenti. Dengan demikian tubuh akan apa, Pak? Sifat tubuh akan bisa merehabilitasi sendiri kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam tubuh. Itu natural tubuh. Jadi kalau tubuh antum nol, maka tubuh antum akan difitrahkan lagi. Ya, yakin? Gitu, Pak. Jadi puasa untuk siapa? Untuk bangkai kita menjadi sehat. Orang yang sering berpuasa akan selalu dalam kondisi terbaiknya lah. Maka saran Nabi sunnah,
Kalau sering penyakit, menurut Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, betul? Alun punya bini, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ya, baca Kak, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Pengen oto, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Kan gitu kan. Ah, Anda dapet oto Pak, kalau enggak berkah. Kan gitu. Sunahnya gitu. Bukan doanya Pak, ilmunya. Insya Allah akan selesai. Inilah dimensi fisik. Yang Anum terangkan namanya dimensi fisik fadilatul ibadah puasa. Dimensi fisik, keutamaan diperintahkan puasa. Dimensinya di fisik, menyehatkan fisik. Ya, yang kedua. Analisa benar kajiannya? Enggak Pak, ini supaya mudah. Kedua, ya. Lapar dan haus adalah kondisi kritis manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yakin? Kondisinya kritis. Yang bisa digunakan untuk melatih mengendalikan diri secara naik kejiwaan. Itu yang disebut menahan hawa nafsu. Tajkiyatun nafs. Ya. Nah. Berbagai macam kerusakan yang terjadi pada diri sendiri maupun lingkungan itu diawali dari apa Pak? Dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Itu aja. Beberapa ayat memberikan petunjuk betapa ulah tangan manusia yang tidak terkontrol menyebabkan masalah yang serius pada diri sendiri juga lingkungannya. Jadi bapak-bapak kalau menebangin pohon satu orang, ya kenanya banyak, itu begitu. Tapi jangan disangka yang nebang juga kena. Bukan nanti. Pasti kena. Lihat aja. Nah. Jadi nggak heran kalau Allah berfirman. Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Oh, kebenaran itu menuruti kehendak nafsu, hancur dunia bro. Beragama itu harus nyemek ke Quran, betul kan? Kebenaran itu nggak bisa Pak, hanya mengandalkan pikiran hawa nafsu antum, rusak dunia Pak. Betul nggak? Makanya lu ngaji, sandaran dalilnya lu ada Quran hadis gitu. Sampai Pak. Jadi kalau antum jangan menyebut benar nih, karena nggak bisa. Sandarannya mana benar itu? Kalau mengikuti hawa nafsu, rusak langit bumi itu. Benar nggak? Itu poinnya. Bisa dikatakan, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka. Tafsirkan dulu. Ya. Pasti binasalah langit dan bumi ini. Dan semua yang ada di dalamnya. Jadi menahan hawa nafsu, tazkiyatun nafs di bulan Ramadan untuk siapa Pak? Untuk kita. Sebenarnya kami telah mendatangkan petunjuk, itu bodohnya kita. Wahyu Al-Quran. Nggak mau digali.
Tapi kebanggaan mereka berpaling dari petunjuk itu. Karenanya, ketidakmampuan kita mengendalikan perbuatan juga menyebabkan penyakit batin. Sakiti batin. Apa itu penyakit batin? Imam Al-Ghazali nukil menyebutkan di antara penyakit batin itu antara lain. Langsung aja ke poin. Pemarah, pendendam, sulit memaafkan, iri dengki, serakah, pelit, egois, ujub, ria, sombong, pangicu, bergunjing, fitnah. Itu dia. Itu penyakit batin. Jadi puasa untuk menghindari itu. Kan di sini kita bisa berlatih keteguhan jiwa dalam suasana krisis. Menahan. Inilah pengertian dimensi psikis. Keutamaan fadilah puasa Ramadan. Yang pertama, dimensi fisik, menyehatkan wadak. Yang kedua, keutamaannya naik menjadi dimensi kejiwaan, batin. Ya betul kan? Psikis namanya. Ketiga, fadilah puasa Ramadan. Kita pahami ilmunya, manfaatnya. Yang ketiga, lapar dan haus mengingatkan kita pada apa, Pak? Bapak ini lapar, haus. Tadaburlah. Ingat kita apa nih puncaknya? Orang yang terpinggirkan, yang kurang beruntung di sekitar kita, fakir miskin. Kan gitu, Pak. Sama tuh kondisinya. Nah, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang bersifat pribadi semata, bro. Karena kita makhluk sosial. Makanya pada bulan Ramadan diri dia yang diurusnya itu juga ngamuk orang. Nggak akan ditolong Tuhan. Cara menolong problem dirinya adalah menolong orang. Sedekah. Sepakat, Pak? Itu poin waktunya. Udah deh, nanti selesai sendiri deh tuh. Lu berani ngomong, demi Allah, antum sedekah. Lupakan persoalan antum rumah tangga hantu belau di bulan Ramadan. Selesai urusan tuh. Yakin? Jadi gini. Secara fitrah, manusia itu memang bukan sekedar makhluk individu loh. Bisa hidup sendiri. Software sosial itu, software spiritual itu sudah ditanam sama Allah. Bahwa kita itu makhluk sosial, betul kan? Nggak bisa sendiri. Jadi kalau kita ada problem saat seolah-olah dihantam diri kita sendiri, tidak mau tahu yang lain, udah bahaya itu. Solusinya kan sedekah, bantu orang lain. Ya, Bapak tahu nggak kalau yang duduk nih bantu ribuan orang, Pak, nggak boleh tahu orang tuh. Ini tarbiyah ya, hasabil khair. Lakukan itu, Pak. Maka sedekah itu tangan di bawah aja nggak boleh tahu, Pak. Tangan di atas nggak boleh tahu loh. Karena kita dimensinya makhluk sosial. Praktekkan di puasa, Pak. Selesai urusan itu. Itulah yang disebut dimensi sosial. Fadilah dari puasa Ramadan ketiga. Pertama, dimensi fisik. Kedua, dimensi psikis batin. Ketiga, dimensi sosial. Untuk siapa? Puasa. Untuk kita. Yakin tidak? Itu perlu dijabarkan, Pak. Tujuan puasa itu begitu. Luar biasa nggak Allah? 4. Lapar dan haus. Ini menyebabkan kita teringat terus bahwa kita sedang dalam kondisi dilatih untuk meningkatkan kualitas ketakwaan yang berujung pada menyerahkan tawakal kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Agung. Kualitas hidup tertinggi seorang begitu, Pak. Dalam kadarnya. Sebagai makhluk spiritual. Jadi kita ini makhluk sosial juga makhluk spiritual. Ya. Selalu tunduk, kalau yang namanya makhluk spiritual itu tunduk taat hanya kepada perintah Allah, betul kan?
Kalau antum merasa tinggi spiritualnya tapi nggak sholat, makhluk spiritual bukan? Makhluk jadi-jadian. Nah, gitu aja deh. Maaf. Nah, karena itu dari keutamaan fadilah ibadah puasa, mudah-mudahan kita tergolong dalam puasanya sufi. Tingkat terakhir itulah puasanya orang yang bertorekot, makhluk spiritual. Itulah 4 fadilah kita diperintahkan menjadi wajib puasa. Karena fadilahnya ada dimensi fisik, ada dimensi psikis, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual. Itu ada di kita. Berani melanggar? Udah paham? Puasalah dengan ilmui 4 poin itu. Kita bahas lebih naik lagi. Puasa itu ibadah yang aneh. Aneh nggak Pak? Berbeda dari ibadah lainnya kan? Kalau dikatakan itu adalah sebuah bentuk amal, kurang pas. Amal puasa, kurang pas. Di atas amal. Bingung. Nah, gini. Sebab alih-alih aktif beribadah atau beramal puasa, namun di dalam menjalaninya justru tidak dilakukan apa-apa. Puasa lakuin apa, Pak? Nggak kelihatan. Yang namanya amal kan harus kelihatan. Sodako harus kelihatan ngasih duit. Naik haji harus nampak pergi ke Mekah. Sholat harus malah ke masjid sujud. Puasa kelihatan? Enggak, maka puasa goib. Tingkatnya ada di makhluk spiritual. Duduk. Itulah orang yang bertorekot. Nggak kelihatan apa-apa puasa itu. Bukannya melakukan sesuatu, kita hanya berjaga dan menahan diri. Jangan sampai melakukan hal yang merusak, membatalkan puasa. Kan itu kerjanya, amalnya. Ya. Puasa adalah ibadah yang tidak ada wujudnya. Yakin? Nggak ada wujudnya. Manusia nggak berwujud gaib kan? Nggak ada wujudnya. Tidak ada bentuknya. Ia tidak kelihatan dari luar. Betul? Awak makan tuh, sudah keluar ambu puaso. Ada tahu? Enggak Pak. Nantau jin. Kira-kira gitu Pak. Banyak yang kontak gitu tuh. Enggak bisa. Jadi puasa, saum, siang itu dari kata apa Pak? Sama. Yang berarti menahan, berpantang. Makanya mengobati itu ada pantang. Ingat, berobat itu selalu ada pantang. Kalau dia tidak kena pada pantang materi, makanan, fisik, maka akan kena dengan pantangan ruhani. Sayangnya pantangan ruhani nggak boleh disampaikan, harus melalui ilham. Susah. Itu ilmu terakhir. Nah, gini, kita lanjutkan dulu ya. Bentuk puasa itu lebih kepada sebuah sikap batin. Kalau orang lama menyebutnya laku batin. Laku batin. Dalam bahasa Jawa, laku batin ini bisa cukup pas. Ya. Perbuatan amal batin itu puasa. Yang dalam bahasa Sangsekerta, laku batin ini disebut bertapa upvasa. Upvasa. Apa namanya? Upvasa. Jadi puasa itu bukan konsumsi bahasa dari Arab. Ya, puasa itu bahasa Sangsekerta. Ya, dikonsumsi oleh kita. Upvasa artinya menarik indera-indera supaya diam. Maka bertapa. Diam. Hano. Dari keduniawian. Itu orang dulu. Untuk dia hanya mendekat kepada Tuhannya. Itu upvasa.
Di Islam ada, namanya kontemplasi, tahanut, berkalwat, itikaf masjid. Yang puasa ini kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei menjadi puasa. Itu dia. Jika dibandingkan ibadah lainnya, tampak seakan-akan disambut oleh Allah secara puasa. Orang puasa itu, sambutan Allahnya itu sifatnya tidak berjamaah banyak tapi personal. Paham ya? Orang yang berpuasa itu ibadahnya disambut secara face to face, personal. Ya? Itu dia. Jadi kalau antum punya kehendak sifatnya untuk diri antum sendiri, bantu dengan torekot puasa. Senin, Kemis. Itu dia. Ya. Jadi ibadah puasalah yang dianggap sebagai urusan pribadi mengadu kepada Allah. Jadi kalau urusannya pribadi itu sebaiknya dibantu memang dengan puasa. Enggak nyebut, enggak doa juga untuk puasa. Ini urusan saya, enggak boleh tahu orang lain karena sifatnya pribadi. Puasalah. Itu amalannya. Sunat tentunya ya. Tapi terkait dengan puasa wajib Ramadan. Karena puasa adalah sifatnya lebih personal dengan Allah. Kenapa demikian? Karena ada hadisnya, Pak. Ya. Ada hadisnya. Puasa untukku, akulah yang membalasnya. Betul kan? Atau dia? Hamba dan Allah aja tuh. Dia mengambilnya secara langsung dan balasannya menjadi rahasia antara dia dan si hamba. Betul kan? Karena itu puasa bukan sholat, bukan sedekah, bukan zakat, bukan haji. Itu puasa, ibadah yang amal yang kelihatan. Betul. Karena itu hadis riwayat Ahmad. Kalau Allahu azza wa jalla kulul amalin kafaratun illa sauma wassamuli wa ana azibihi. Allah azza wa jalla berfirman melalui hadis, seluruh amal adalah kafarah, artinya pengganti, penutup baginya. Seluruh amal kecuali puasa. Kecuali puasa. Seluruh amal sholat, puasa, zakat, haji itu adalah penutup baginya, kafarah. Penutup antum berbuat dosa, itu dia. Tapi puasa adalah untuk aku. Kata Allah. Dan aku yang membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Naik lagi hadisnya nih. Firman melalui hadis. Kullu amali ibnu Adam yuda'aful hasanatu asru amtalil ila sab'imi ayati adafin qallallahu azza wa jalla illa sauma fa innahu liwa'ana izibi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min nazli. Semua amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat hingga 700 kali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku pula yang akan membalasnya sekehendakku. Ia meninggalkan syahwat dan makan karena aku, kata Allah. Jadi sifatnya personal. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjut naik hadis lagi. Naikin lagi nih. Anna abi umamata qala qultu ya Rasulullah murni bi amalin qala alaika bisaumi fa innahu la adallahu. Qultu ya Rasulullah murni bi amalin qala alaika bisaumi fi innahu la adila. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan. Rasul bersabda,
untukmu puasa. Untukmu puasa. Karena sesungguhnya dia tidak ada bandingannya. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan. Rasulullah bersabda lagi, untukmu puasa. Karena sesungguhnya dia tidak ada bandingannya. Sampai 2 kali. Ada orang bertanya meminta amalan. Artinya kalau antum berdoa sebaiknya supaya kuat. Di samping ada salawat, dibantu dengan puasa. Doa yang pasti kukabulkan di bulan Ramadan sebenarnya. Tapi kenapa banyak yang gak terkabul? Karena tidak diilmui. Poinnya. Naik lagi. Jadi apa? Yang menyebabkan puasa atau saum menjadi begitu istimewa di mata Allah. Harus tahu sebabnya. Gini. Apa sebenarnya tujuan puasa? Al-Quran menyebutkannya. Tujuan puasa kan ada di at-taqwa. Al-Baqarah 183. Dibaca deh. Tujuan puasa itu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa, halo, interaksi supaya kita bertakwa. Arti takwa, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Karena kita ada rasa khauf, disebut takut kepada Allah, itulah takwa. Doang, tujuan puasa supaya kita takut kepada Allah, mengikuti aturannya, menjauhi larangannya. Gampang ya? Itu dia. Nah. Pengen orang jadi orang bertakwa, ya puasa, ilmui. Gini, hakikatnya salah satu bentuknya adalah menjadi Allah. Antum menjadi bertakwa adalah nafi. Kosongkan nafsu. 0. Antum gak bisa bertakwa kalau saya merasa pintar, saya ulama, saya berilmu, saya punya harta, saya penyumbang paling besar. Gak akan bisa takwa. Gak akan. Yakin tak? Karena itu selendangku. Jadi puasa itu hakikatnya pengosongan. Kosongin perut, kosongin panganan. Bila perlu, kosongin badan antum. Tidak kelihatan. Itu spiritual tingginya. Belum sampai bro. Belum sampai. Kamu sholat, kamu gak kelihatan. Keren. Waslat. Oh waslat. Ngilang. Makanya puasa itu kawat. Menghilang dari lingkungan. Itikaf. Artinya kosongkan semua yang ada di antum. Itulah makomat ihsan. Ihsan tertinggi. Allah baru nampak oleh antum. Dalam berpuasa sebenarnya sedang menafikan kehendak syahwat. Sepakat? Tahu nafi? Meniadakan kehendak syahwat. Bukan gak ada syahwat. Hawa nafsu itu ditiadakan. Lapar, haus diabaikan. Gitu kan? Maka bertahan.
syahwat tak dipedulikan. Nggak ada lagi makan parui. Kalau Allah nggak berkehendak mati, nggak akan mati, Pak. Ada yang dipraktekkan jemaah awal lalu. Kesakit-sakit seorang ndak dan pikiran penyakit paru-paru den. Nah, mati juga ujungnya. Akan salah kaji jadinya. Betul nggak? Syahwat nggak gua pedulikan. Ia singkirkan bangga diri. Itu puasa. Saum, tahan. Dan tidak melawan jika harga diri direndahkan. Itu saum. Begitu puasa. Kan ada habisnya, bro. Ida kunta maulumanan fakul innaka shaimun. Jika kau dicaci, katakan bahwa aku sedang berpuasa. Jadi jika seorang hamba berusaha menentang dan mengendalikan syahwat dan hawa nafsu dan berupaya untuk lepas dari keinginan-keinginan dirinya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya apa, Pak? Seorang hamba sedang meniadakan diri. Betul? Seorang hamba sedang melakukan ilmu waslat, ilmu hilang. Kan gitu bahasa kerennya. Ia menafikan segala keinginan yang ada dalam dirinya. Kalau hanya menahan keinginan makan kecil, bro, bukan jati diri. Jati diri antum ruhaninya. Kehendak antum untuk babinil balik di bulan Ramadan pun harus hilang. Karena kalau pikirnya syahwat, kama kajiko, masya Allah, masya Allah. Betul nggak? Kehendak ingin membeli oto di bulan Ramadan on. Bukan tampeknya. Betul? Kosongkan semuanya. Itu kehendak Allah. Artinya seorang hamba sedang meniadakan diri. Ia menafikan segala keinginan yang ada dalam dirinya. Selain yang sesuai dengan kehendak Allah. Baru boleh. Apa kehendak Allah? Udah, kamu itikaf, taraweh, lakukan. Selain itu, jangan. Ia berupaya agar dalam dirinya tidak ada apapun selain apa-apa yang Allah kehendaki atau Allah bahasa torekotnya atau Allah ridhoi. Ilahi anta maksudi wariddo kamatlubi atini mahabataka wa marifataka. Jadi puasa yang kita inginkan ridho Allah saja, titik. Dengan kata lain, ia sedang berupaya mengosokkan dirinya selain Allah. Itulah yang disebut la ilaha illallah. Betul? Jadi pertanyaannya, mau membid'ahkan zikir jahar. Banyak orang membid'ahkan zikir jahar karena nggak paham konsep pemahamannya. Puasa itu zikir jahar. Duduk, karena terkait fisik. Nung contek dulu apa dakwanya Abah Anom. Dakwah Anom sampai saja lah. Itu dia. Jadi amalia dari zikir jahar bagi syariat itu yang disebut puasa Ramadan. Kemulang, amalia dari zikir jahar bagi syariat itu disebut puasa Ramadan. Ya? Benar nggak nih? Mengosongkan semuanya kan? Nggak ada di kapalo, nggak ada di kanan, nggak ada kehendak, nggak ada ini. Kosongkan perut bila perlu puasa. Maka Allah baru ada. Itu yang disebut kopi. Itu yang disebut kopi. Pertanyaannya puasa Ramadan. Karena ini akidah, harus tegas. Pertanyaan puasa Ramadan. Tolong jawab, hukumnya wajib atau sunnah? Fardu ain. Wajib. Ulang, sepakat? Sepakat.
Becikir di luar Ramadan, jahar, kopi, hukumnya wajib atau sunnah? Jangan dijawab. Sepakat? Sepakat gak? Sayangnya, karena itu spiritualnya tinggi, menahan itu perlu pembimbing, perlu mursyid. Sepakat ya? Itu dia. Nah, antum zikir jahar tadi, wajib atau sunnah? Silakan jawab. Nggak perlu jidal. Kalau kita korelasikan dengan zikir jahar, gimana hukumnya sih? Nggak usah dijawab deh. Puasa Ramadan, zikir jahar itu puasa menahan, iya kan? Meniadakan. Usaha-usaha untuk melepaskan diri dari dominasi syahwat, hawa nafsu, dan dari keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebenarnya adalah upaya meniadakan diri, menafikan diri, itulah nafi, maka akan sangat dekat dengan isbat. Maka akan dekat dengan isbat. Sampai Pak? Maka dalam amalan torekot, itulah yang disebut, yang paling tepat nih ya, zikir jahar nafi wal isbat. Duduk, duduk ya. Atau zikir jahar dan zikir kofi isbat. Duduk, duduk. Ya. Paham? Mudah-mudahan paham sampai di sini. Apa korelasi puasa Ramadan? Puasa Ramadan wajib. Apa korelasi dengan zikir nafi isbat dalam berpuasa Ramadan? Setuju? Semuanya ada sandaran dalilnya. Karena itu puasa pun sebenarnya adalah salah satu upaya yang sesuai syariat. Begitu juga zikir jahar wa isbatan adalah yang sesuai juga dengan syariat. Untuk meniadakan diri dari selainnya. Coba hai orang-orang yang membid'ahkan zikir jahar, kalau kita mau mencermati ayat-ayat kauniyah di alam semesta, kita akan melihat natur semuanya. Natur. Natural. Misal, natur berpasangan, gelap berpasangan dengan terang, siang dan malam akan saling mengisi. Terus mengisi terus gak? Siang diisi malam, malam diisi siang. Terus kan? Saling mengisi. Nafi isbat. Nafi isbat. Terus hidup saling mengisi. Berpasangan Pak. Siang malam akan saling mengisi. Dingin akan menarik panas. Panas akan menarik dingin. Nggak mungkin antum bangsek terus. Makhluk pribadi, makhluk sosial, saling menarik, saling mengisi. Ya, pria berjodoh dengan pria, salah. Pria berjodoh dengan wanita, positif dan negatif akan saling mengunci. Kalau antum merasa terhina terus dirinya, ya, kalau antum merasa terus kekurangan, jadilah makhluk pemberi supaya dikunci. Naturnya begitu. Jadi semuanya itu sebenarnya sama. Sama Pak. Kaya, miskin sama. Gelap, terang sama. Hilang dengan la ilaha illallah kelihatan. Apakah Allah maha wujud? Kenapa nggak kelihatan? Karena memisahkan. Betul? Itu ada di puasa, Pak. Sesuatu yang natur itu berpasangan. Pasangan sifat wujud justru adalah ketiadaan. Itu yang disebut fana. Itulah sebabnya hamba-hamba yang kosong dan telah tiada tadi, yang telah lenyap dari dirinya sendiri dan hawa nafsunya tidak ada, sangat berharga di mata Allah. Dan Allah pasti melekat mendekat. Itulah letak di qalbu antum.
Gimana kita mau zikir kopi kalau jahar kita masih diisi dengan maksiat? Puasa. Kosongkan. Hilangkan diri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan usaha-usaha pengosongan diri dengan caranya wajib puasa Ramadan. Itu hakikatnya. Supaya Allah bisa mendekat. Allah tidak akan bisa mendekat kalau memakai selendangku. Betul. Sepakat, Pak? Ya udah, bahasanya gitu. Kenapa demikian? Proporsional. Allah itu sangat proporsional begini. Maha wujud tentu akan mencari kekosongan. Maha wujud Allah yang dicari. Maha itu mencari kekosongan, bro. Dia memiliki segalanya. Allah memiliki segalanya. Maha kaya, kita yakin itu. Tidak butuh pada sesuatu apapun. Tidak ada lagi yang bernilai dan berharga baginya. Karena dia memiliki segalanya. Nah, sebagai seorang hamba, apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Uang, ibadah, tidak. Allah tidak butuhkan itu. Apa yang bisa antum persembahkan kepada Allah? Allah itu memiliki segalanya, nggak perlu persembahan antum. Apa yang mungkin masih cukup berharga bagi Allah? Ma'rifati. Kita mempersembahkan dari diri kita apa yang mustahil dia miliki, yaitu kekosongan. Kita persembahkan itu. Nggak mungkin Allah tidak ada. Itu yang tidak dimiliki oleh Allah. Duduk. Ketangkap nggak nih? Yang mustahil Allah apa? Nggak mungkin, nggak ada. Itu yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi antum menyembah Allah, no. Nabi nggak merasa gua yang sholat, nggak merasa gua yang mampu sholat, nggak merasa gua yang paling kaya, nggak diterima, bro. Maka dilatih dengan puasa Ramadan, oke? Bayar. Gitu. Allah hanya minta kekosongan, nggak minta harta, nggak minta soleh, nggak minta cakep, bener? Ubal segede jihit, tasbih segede kubang, nggak diterima sama Allah, bro. Viral 1000 langit nggak diterima, Allah hanya minta 0. Yakin nggak nih? Karena itu puasa ibadah untukku dan dariku, ganjarannya akulah yang tahu. Kalau antum bisa menyerahkan Allah dalam keadaan ketiadaan, bisa? Udah, makrifati dulu itu, Pak. Di tataran batin adalah hamba yang sudah sepenuhnya berisi kehendak Allah. Sudah sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang kosong. Kalau antum sudah nyaman dengan kehendak Allah, itu yang disebut kosong. Dan telah sepenuhnya hanya Allah. Karenanya dalam berpuasa, jaga. Apa yang dijaga? Agar selalu ada di atas petunjuk tuntunan Allah. Tidak melenceng sejengkal pun. Ia sudah terlepas dari kendali hawa nafsu dan syahwat. Walaupun masih ada. Dengan kata lain, hamba yang takwa adalah hamba yang telah kosong dari selain Allah. Itulah saum. Itulah puasa. Tujuannya sangat agung, sangat dalam, sangat tinggi, jauh lebih dalam daripada sekedar yang menghayati laparnya orang-orang miskin. Kalau tujuan puasa adalah demikian, itu terasa terlalu normatif antum berpuasa. Sebab kalau antum miskin, antum tetap wajib puasa. Nah, itu kan. Apa tujuannya jadi untuk menghayati laparnya orang yang lebih miskin lagi daripada antum? Rasanya tidak. Jadi pasti bukan itu tujuannya. Tujuan yang Allah minta
supaya antum bisa memasukkan diri, dan itu yang kuterima. Nafi, maka isbat mah masuk, kopi mah masuk, terbuka hijab. Setidaknya itu bukan tujuan intinya kalau hanya menahan lapar dan minum. Teruslah berusaha meniadakan diri. Nafi wal isbat, baik itu di saat masuk Ramadan walaupun di luar Ramadan, sesuai sunnah, sehingga pada suatu hari kelak dia, Allah, akan menganggap kita cukup berharga untuk diambilnya. Antum tidak akan bisa diambil loh sama Allah selama antum diisi dengan materi kehendak. Amin ya rabbal alamin. Anung tutup taklim ini, anung agak ngeri menyampaikan lebih dalam lagi, karena ini sifatnya setidaknya makna kita puasa ada kaitannya kita bertahun-tahun berzikir nafi isbat. Ya, insya Allah bapak-bapak akan dilindungi puasa nanti, karena setidaknya bapak-bapak sudah mempersiapkan diri. Apa sih maksud dari puasa itu? Ada dimensi fisik, ada dimensi sosial, ada dimensi kejiwaan, ada dimensi spiritual. Pakailah dimensi spiritual. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf, kita sambung ke bab 2 lebih ke atas lagi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة